Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Arinta Dewi. Hmm, Pernahkah kalian merasa terjebak antara ingin menjadi diri sendiri, tapi juga pengen disukai oleh orang lain, atau menyembunyikan luka agar terlihat baik-baik saja di tengah trauma dan keinginan untuk membebaskan diri dari segala tekanan? Nah, kali ini sebagai bagian dari mata kuliah psikologi kepribadian, saya ingin menyampaikan analisis film Ginny and Georgia yang tampil di Netflix ya. Dia ada 2 episode yang nanti akan coba dibedah dalam kacamata psikologi kepribadian. Dari Jung hingga Skinner akan melihat bagaimana Ginny berusaha untuk menyelami konflik dan apa yang terjadi di balik senyuman Georgia dan juga kemarahannya Ginny. Terima kasih. Baik, film-film yang ada itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, khususnya kalau dikaitkan dengan psikologi kepribadian. Film yang akan saya bahas kali ini adalah yang berjudul Ginny and Georgia. Ini adalah film keluaran dari Netflix dan dia memiliki 2 season. Season 1 ada 10 episode dan season 2 sutradaranya adalah Sarah Lambert, kreatornya, lalu kemudian pemeran utamanya adalah Brianne Howe sebagai Georgia Miller dan juga Antonia Grante sebagai Ginny Miller. Ada juga Diesel Toraka, Felix Mallard, Mason Temples, dan lain-lain. Nah, Ginny dan Georgia saya tertarik karena ini terkait dengan parenting ya, tapi parentingnya agak unik. Mungkin memang agak berbeda dengan konteks keindonesiaan, tetapi paling tidak ada hal yang kita pelajari untuk membahas tentang dinamika kepribadian dari tokoh-tokoh utama yaitu Ginny dan Georgia. Ginny adalah ibu tunggal yang memiliki masa lalu yang kelam gitu, dari mulai ada kekerasan baik fisik maupun verbal, terus kemudian dia menikah sangat muda, dia menghadapi cobaan-cobaan dan hidup yang sulit karena menemukan pasangan yang kemudian mengintimidasinya atau melakukan kekerasan padanya sehingga akhirnya dia harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain agar dia bisa bertahan hidup. Nah, Georgia ini memiliki 2 anak. Di sini dalam analisis film ini yang akan dianalisa adalah putri pertamanya Georgia yang bernama Ginny. Nah, Ginny ini fase remaja. Kalau di Indonesia berarti pada saat SMA. Nah, remaja ini dia juga memiliki dinamika karena dari fase pertumbuhan kembang kan remaja itu dalam fase pra-adult ya, yang dia sedang mencari identitas diri dan sebagainya. Nah, Ginny ini pada saat pencarian diri juga dia dihadapkan dengan bagaimana dia menghadapi masa lalu ibunya dan juga bagaimana dia menemukan romantisme dirinya sendiri yang kemudian ada kalanya dia harus menghadapi masalah kesehatan mental dan dia jatuh pada depresi. Nah, ini tema yang akan diangkat dalam film ini adalah hubungan antara ibu dan anak, trauma, self-identity, social identity, dan juga kontrol diri. Saya tertarik untuk menganalisis film ini karena satu, dia mengangkat isu psikologis dan dinamika kepribadian. Dan menurut saya ini menjadi satu hal yang penting untuk bisa mempelajari ya perbedaan karakter, perbedaan budaya juga dan kepribadian di belahan bumi yang berbeda daripada di Indonesia. Lalu ini juga ada contoh yang nyata dari konflik-konflik internal dan eksternal yang ada di masyarakat dan juga ini bisa dianalisis dengan teori kepribadian dari Jung, Rogers, Maslow, dan Skinner, di mana teori-teori kepribadian itu kan memang berangkat dari perspektif barat. Ini adalah foto dari 2 tokoh utama. Yang pakai topi itu adalah Georgia, yang tokoh utamanya dia memiliki masa lalu yang traumatis, korban pelecehan ayah tirinya, lalu dia memiliki kehilangan hak asuh anak karena dia menikah sangat muda,
dan juga mengalami pengalaman kriminal, percobaan pembunuhan dari suami keduanya, yang kemudian membentuk dirinya menjadi sosok yang tangguh, manipulatif, dan juga sangat protektif terhadap anak-anaknya. Nah, ia melakukan berbagai banyak beragam cara untuk bisa mempertahankan hidupnya dan anak-anaknya, termasuk harus pindah kota setiap tahun dan juga mendekati wali kota Paul Randolph demi keamanan ekonomi dan sosial. Sedangkan Ginny yang ada di sebelah kanan yang rambutnya kriul itu adalah putri sulung Georgia. Dia memiliki tipe wajah dan juga kulit yang berbeda karena Georgia menikah dengan pria kulit hitam gitu ya. Waktu itu dia berhubungan dengan pria kulit hitam sehingga anaknya keturunan. Nah, Ginny ini putri sulung dari Georgia, tumbuh sebagai dia anak yang cerdas namun sensitif. Dan saat ini fasenya adalah fase remaja yang finding identity dan dia memiliki kebingungan di identitas. Sebagai anak ras campuran, dia memiliki banyak pengalaman diskriminatif dan mengalami kesulitan mendapatkan teman karena hidupnya dengan mamahnya Georgia itu pindah-pindah tempat setiap tahun. Dia terus mengalami konflik terkait dengan pertemanan, keluarga, dan kemudian dia menghadapi masalah kesehatan mental yang cukup serius sehingga harus konsultasi pada psikolog pada periode tertentu. Permasalahan utama yang diangkat di film ini adalah yang pertama, bagaimana masa lalu membentuk kepribadian Georgia, lalu kemudian bagaimana Ginny itu menyusun identitas di tengah tekanan, dan teori mana yang paling relevan untuk menjelaskan mereka. Nah, ada ulasan dari spoiler.com bilang bahwa jadi orang tua bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keinginan berkorban, luka, dan juga pilihan-pilihan sulit yang mempengaruhi keputusan generasi berikutnya. Nah, di Ginny dan Georgia ini merupakan cermin satu sama lain, di mana karakternya itu menurun ketika sama-sama egois. Georgia memiliki karakter yang egois, nah itu juga menurun, keras kepalanya juga menurun, Ginny dan Georgia, namun juga kemampuan atau keinginan untuk berjuang mempertahankan hidup itu juga terlihat di fase-fase tertentu, di periode-periode tertentu. Teori kepribadian yang digunakan di dalam analisis ini yang pertama adalah Carl Jung yang mengangkat tentang teori kompleks bawah sadar, archetype, lalu kemudian Carl Rogers, self-concept dan ideal self, dan juga Abraham Maslow, hierarki kebutuhan, dan B.F. Skinner tentang reinforcement. Oke, sekarang kita akan analisis bagaimana kepribadian Georgia Miller dari perspektif Jung dan Rogers. Nah, menurut Carl Gustav Jung, dan dia adalah masuk dalam psikologi analisis, Georgia merupakan kepribadian ekstrovert dengan dominansi fungsi intuisi dan perasaan. Dia sangat karismatik, adaptif dalam lingkungan sosial, mudah bergaul, dan mampu dengan mudah memikat perhatian orang lain. Nah, dia bukanlah tipe orang yang tertutup, dan ini sebaliknya dengan Ginny. Si Georgia memiliki persona sosial yang luar biasa untuk menutupi aspek-aspek dalam hidupnya gitu. Contoh misalkan dia dulu memiliki pengalaman menikah berkali dengan orang yang tidak tepat, nah itu bisa ditutup. Lalu kemudian di bahas sosial ditanya cocok dengan ekstrovertnya dan kemudian ingin mengekspresikan energi psikisnya itu keluar. Banyak episode-episode yang menunjukkan misalkan program-program dari Gubernur Paul itu sukses karena Georgia yang melit program tersebut. Waktu itu Georgia adalah bawahan dari Gubernur Paul yang merupakan pacarnya dia. Nah, dia juga aktif secara sosial dan mampu berkomunikasi dan berelasi dengan baik. Ada fungsi jiwa dominannya adalah intuisi dan perasaan, terutama kebutuhan untuk bisa menyalurkan emosi. Nah, namun dia memiliki
kecenderungan untuk melakukan manipulatif dan menunjukkan citra ibu yang baik. Nah, hal ini membuat ada hal-hal kompleks yang kemudian muncul banyak tindakan-tindakan impulsif, kebutuhan untuk mengontrol, memanipulasi gitu. Dan Georgia ini mengalami konflik antara cinta dan juga kontrol. Mencintai anaknya dan juga mengontrol anaknya sesuai dengan keinginannya gitu. Antara kebenaran dan juga kerahasiaan yang kemudian itu selalu menjadi konflik dalam dirinya. Dan untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah tindakan yang benar, misalkan dia memiliki disonansi kognitif gitu ya. Dia menggunakan rasionalisasi bahwa apapun yang dilakukan itu demi anaknya gitu. Sampai satu titik akhirnya dia di episode kedua akhirnya ditangkap dan ditetapkan bersalah. Namun di akhir-akhir persidangan selanjutnya dia akhirnya bebas dan tapi dengan syarat tahanan rumah. Di sisi lain, analisis Georgia Miller berdasarkan Maslow, dia adalah pribadi yang belum mencapai aktualisasi diri. Apa yang dilakukannya itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan psikologis, rasa aman dan rasa cinta. Kebutuhan akan rasa aman itu sangat dominan sehingga dia berupaya untuk bisa menikahi Paul, yaitu gubernur di kota terakhirnya yang menjadi setting dominan dari film ini. Nah, dia juga memiliki perilaku bertahan hidup yang didorong oleh reinforcement negatif. Kita lanjut ke Ginny Miller, anak dari Georgia, analisis dari Jung and Rogers. Nah, Ginny memiliki kepribadian introvert yang cenderung tertutup, hanya memiliki beberapa teman yang dia sangat percaya, dan di situ dia bisa mengekspresikan siapa dirinya gitu. Tapi ketika teman tersebut akhirnya kemudian menjauhinya, dia menjadi orang yang down gitu. Dan dia memiliki dominansi feeling. Ginny memiliki konflik identitas, ingin mandiri tetapi ingin juga diterima. Nah, dia memiliki ketegangan antara ideal self dan tekanan eksternal, terutama dari teman-temannya pada saat ibunya menghadapi masalah karena tadi manipulatif, kemudian terbukti kasus-kasus sebelumnya yang dipakai untuk bertahan hidup atau melarikan diri dari kasus-kasus yang ada. Sedangkan dari sisi Maslow dan Skinner, Ginny adalah sosok remaja yang sedang membutuhkan cinta dan harga diri yang stabil. Di lingkungan yang tidak mendukung, memiliki pembentukan self yang sehat. Kenapa? Karena kedua orang tua kandungnya terpisah, dan ibunya sendiri memiliki kecenderungan untuk menikah gitu ya, mendapatkan cinta dari laki-laki yang berbeda, dan dia sendiri tuh menemukan cinta yang ternyata unik gitu ya, sehingga dia membentuk kepribadian yang cenderung untuk mempertahankan diri gitu. Dengan berbagai series pelarian dari kota ke kota, dia kemudian memilih coping stres yang salah, yaitu self-injured, yaitu menyakiti diri sendiri tanpa keinginan untuk bunuh diri. Nah, di sini dinamika kepribadian ibu dan anaknya adalah ada intergenerational trauma, konflik kontrol dan kebebasan, cinta yang menyakiti dan perlindungan yang menekan. Nah, episode menurut saya yang paling berkesan adalah episode 9, yaitu Feelings Are Hard. Ginny konfrontasi langsung ke Georgia ketika rentetan bukti itu terkuak dan dia kuat ungkap luka batin dan relasinya yang rusak antara ibu dan anak itu. Dia bilang, "No, you lie because that's who you are." Bukan selama ini dia dusta karena ingin menutupi atau melindungi anaknya, tapi dia dusta karena memang dia adalah pendusta. Ini yang paling mengangkat. Nah, menurut saya Ginny Miller dan Georgia ini merupakan representasi
kehidupan sehari-hari. Ginny adalah remaja masa kini yang hidup dalam tekanan sosial dan keluarga. Dia sedang dalam masa transisi, ada krisis identitas akibat relasi disfungsional, sedangkan Georgia adalah pribadi yang protektif, manipulatif karena trauma. Nah, teori gabungan membantu menjelaskan kompleksitas dan juga kepribadian mereka. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.